masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa bersama-sama nanti akan mengikuti penjelasan terkait dengan kurikulum nasional yang akan ada sedikit perubahan dalam hal implementasi nanti di lapangan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita rindu sampai akhirul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami atas nama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah maupun guru yang telah menyempatkan dirinya hadir tepat waktu sehingga kegiatan hari ini insya Allah akan berjalan dengan lancar dan insya Allah juga nanti akan bermanfaat untuk kalangan pendidikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kami mohon maaf atas nama Dinas Pendidikan pula bahwa kegiatan hari ini dengan segala keterbatasan yang telah dijelaskan tadi oleh pengembang kurikulum bahwa anggaran ini kita semuanya adalah terkena efisiensi anggaran sehingga seberapapun yang ada tapi kami harus tetap melaksanakan kegiatan tersebut, tetap harus mampu memberikan pelayanan prima pada Bapak Ibu semua. Namun demikian tentunya primanya dalam hal keterbatasan tadi. Ini kita maklumi bersama-sama karena kebijakan dari pusat hingga pada daerah ya, kita semua diefisiensi. Jadi program-program yang seharusnya dilaksanakan pun sampai hari ini tanggal 31 Juli kegiatan fisik pun belum ada kejelasan dilaksanakan tidak. Karena kami menunggu secara perencanaan kami sudah matang, siap. Tapi kami menunggu adanya payung hukum yang segera kami terima harusnya, tapi masih dalam hal pertimbangan. Untuk itu juga kita bersabar, ya bersabar. Kalau dilaksanakan, alhamdulillah. Kalau tidak pun kami alhamdulillah. Karena kami pusing kalau tidak dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan juga pusing. Karena apa? Peminatnya sudah banyak sekali. Ya. Kecuali kalau di pihak ketiga kan seperti coding, ya pembelajaran coding yang kemarin ini kan uang dari Bapak Ibu semua dari sekolah, dari poskin kemudian berikan kepada pihak ketiga melaksanakan. Dinas Pendidikan sebagai tamu juga seperti itu kan. Ini fenomena juga gitu. Jadi harusnya kan Dinas Pendidikan yang mendengarkannya, tapi malah pihak ketiga. Ya kita terima aja, memang kebijakannya seperti itu. Ya seperti MBG juga kan, yang melaksanakan bukan Dinas Pendidikan. Itu alhamdulillah juga. Coba bayangkan kalau Dinas Pendidikan mau selakukan pengawasannya pasti akan lebih luar biasa. Ini beberapa hikmah yang tentunya patut ya kita cermati bersama-sama. Maka kami sering Bapak Ibu menekankan bahwa era sekarang ini masih di era VUCA. Saya tegas, era yang begitu perubahan yang begitu cepat, perubahan yang tidak menentu, sifatnya sangat kompleks dan membuat Bapak Ibu ambigu. Sekarang banyak dengan munculnya Permendikbudasmen, ngomong berkelalen tadi. Ya Permendikbudasmen kan ganti terus gitu. Nomor 13 yang menggantikan Permendikbudristek nomor 12 tentang kurikulum dan jenjang PAUD sampai ini. Kalau kita bicara diganti, tidak. Kemudian tidak ada perubahan juga. Tidak ada perubahan kurikulum, katakan. Karena kurikulumnya masih menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka, maka tidak ada perubahan kurikulum. Ini perlu ditegaskan. Jadi tidak ada penggantian, tidak ada perubahan kurikulum karena kurikulumnya masih kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka.
Jadi di Permendikbud nomor 13 ini poin-poin yang harus disampaikan salah satunya tadi. Kedua adalah adanya penyederhanaan struktur kurikulernya. Nah, ini penyederhanaannya masuk di ranah itu. Nah, penyederhanaan kurikuler ini mencakup pada efisiensi pelaksanaan kegiatan kurikuler. Di dalamnya adalah penyesuaian alokasi waktu. Itu perubahannya. Tapi catatannya tidak berubah, kurikulumnya tidak berubah, tapi strukturnya berubah. Biar nggak ambigu ya. Kemudian juga adanya penguatan di dalamnya, penguatan proses pembelajaran. Sekarang dikuatkan proses belajarnya untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa dan berakhlak yang sama dari dulu. Ini dikuatkan. Kemarin dikuatkan di profil pelajar Pancasila, sekarang dicoba lagi gitu kan ya. Jadi dilakukan kebiasaan. Nah, proses penguatan proses pembelajaran ini Bapak Ibu, sesungguhnya dari dulu saya orang yang sering mengatakan bahwa yang selalu diotak-atik kurikulum ini, tapi kekurangan dulu sampai 2.500 orang itu dapat gitu. Kemudian kepala sekolah sampai hari ini 157 yang menang baik. Kemarin diseleksi banyak yang minat, ternyata hanya 21. Ini yang tidak terseleksi kan kecewa juga. Esok gedeman yakin. Ini menggerakkan motivasi, betul nggak? Motivasinya aku berusaha ingin berkiprah jadi kepala sekolah, ternyata diseleksi begitu luar biasa. Jadi seleksinya tidak mengikuti jumlah kekurangannya gitu. Ini jadi sulit. Tapi apa yang sekarang dikerjakan? Kurikulum terus. Maka penyakit yang namanya PTK itu nggak pernah akan sembuh. Kayaknya sampai kiamat. Jangan-jangan Megatrust besok kiamat terus nggak tercukupi seperti itu. Ya, hati-hati nih. Megatrust sudah mulai muncul di Rusia. Ya, sebentar lagi di Indonesia. Tapi Jawa Tengah, Banjarnegara Rahmat. Berarti selamat gitu kita ya. Ya sedikit hiburan gitu ya, biar jangan nggak bingung terus gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, selain perubahan yang ditekankan adalah tentang penambahan mata pelajaran baru, yaitu coding gitu ya, coding gitu dan AI itu juga bagian dari penambahan baru yang nantinya akan diterapkan. Ini tadi sudah jelaskan oleh pengemban kurikulum, dari kami hanya menekankan saja. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan yang berikutnya adalah perubahan istilah profil pelajar Pancasila. Sekarang jadi apa? Menjadi apa perubahannya? Profil lulusan. Nah, gue penting, dari profil pelajar Pancasila diganti profil lulusan. Lulusannya berapa? 8. Dulu berapa? Nah, tambah loro ya. Alhamdulillah ada peningkatan seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah perubahan tentang kegiatan ekstra kurikuler wajib. Nah, monggo itu adalah penekanan terkait dengan adanya munculnya Permendikbud nomor 13/2025. Saya juga memang mengatakan tidak berubah, bisa tidak berubah gitu itu saya gitu. Ya, apapun itu Bapak Ibu, kami hanya berpesan bahwa tolong khususnya ini teman-teman pengawas sebagai garda terdepan dalam hal memberikan penjelasan kepada kepala sekolah dan guru, karena Bapak pengawas kan ini maha guru kedua kepala sekolah. Maka kepala sekolah harus menguasai itu dan harus memahami itu agar apa? Agar tidak teman-teman kita, guru-guru kita tidak ambil, ya. Ini agar tidak ambil. Kemudian, ya, tanpa ini kayaknya lebih jelas. Jadi harapan kami begitu. Dan nanti harapan kami hari ini teman-teman pengawas, kemudian kepala sekolah, guru yang hadir benar-benar nanti
diharapkan untuk mampu mengimplementasikan kepada atau menularkan kepada teman-teman kita yang belum memberi kesempatan untuk ikut sosialisasi. Dan kami tegaskan bahwa penerapan kurikulum sesungguhnya kalau nyata benar itu, ya, kita nggak dalam waktu singkat 2 hari 3 hari, ya. Apa yang ahli itu mengatakan untuk menjalankan kurikulum dibutuhkan waktu 10 tahun. Baru bisa diterapkan benar itu kalau kurikulumnya mantap. Jadi Bapak Ibu, ini kurikulum lebih 5 tahun lebih terjadi kemarin 2024 ya, diterapkan menjadi kurikulum nasional. Lalu Bapak Ibu harus dipaksakan untuk bisa mengimplementasikan. Podo baik operasi merah putih, paksakan harus sekarang. Ya, sedikit-sedikit kan Bapak ya, seperti itu. Nah, tapi ini kondisi sekarang tadi, kondisi era VUCA. Padahal eranya sudah 5.0, tapi masih kita berkutik pada 4.0, yaitu era VUCA tadi. Untuk itu Bapak Ibu, prinsip kami adalah apapun perubahannya, apapun dinamika kurikulum, pengendali utama adalah Bapak Ibu guru semua. Karena Bapak Ibu guru semua itulah sesungguhnya kurikulum sejati kita semua. Itu yang penting. Jadi pegang bahwa apapun perubahannya, guru adalah the real kurikulumnya. Maka jangan tidak perlu sangat dipikirkan mati stres. Ini Pak Parko nggak memikirkan biar sambil jalan saja seperti itu. Teman-teman yang stres betul, duitnya kan lebih Pak, seperti itu. Itu dengan segala keterbatasan. Itulah kondisi saat ini. Tapi kita harus tetap jalan. Kemudian Bapak Ibu, kemarin sedikit informasi bahwa dunia pendidikan kemarin melalui PGRI diminta untuk melakukan survei tentang pelaksanaan belajar 5 hari. Itu survei melihat pendapat publik seperti apakah publik ketika bicara 5 hari kerja seperti di kabupaten dan lain. Dan hari ini kami tutup atas izin beliau, kami tutup. Jadi bukan dari tempat ini, perintah bupati lewat PGRI. Kami mengadakan survei itu sudah kami laporkan hasilnya. 77% setuju dilaksanakannya. Tapi apakah harus diambil sebagai enggak? Ini harus dikaji dulu. Ya, katakan ilmiah harus melakukan kajian, harus memberikan studi banding. Ya, kita komunikasi atas petunjuk beliau juga untuk mengadakan forum diskusi seperti itu. Itu hal-hal yang dipesankan. Ini program beliau yang baik untuk pandangan semua, bagian dari perhatian. Terus Bapak Ibu, berkaitan dengan larangan pungutan, kami tegaskan. Mengapa Bupati melarang pungutan? Karena memang selama ini di sekolah-sekolah yang kami temukan, yang namanya sumbangan masih berbau pungutan. Jadi Bupati melarang pungutan benar, karena sumbangannya masih pada bersifat pungutan. Nah, fenomena yang terjadi kami sampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan seperti pramuka, kegiatan seperti PMI, ya, kemudian kita nggak bisa fisik, ya, kalau fisik urusannya pemerintah daerah sesungguhnya. Dua hal ini pun perlu dicermati bersama-sama dan kami jelaskan. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya regulasi-regulasi yang mengenai dua hal ini, kita bicara sedikit regulasi. Maka seperti pramuka, Bapak Ibu tetap sebagai kota pramuka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang kepramukaan. Itu pegang. Nanti Bapak Ibu mencermati itu. Kemudian dipertegas dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang kepramukaan. Di sana dijelaskan tentang sumber-sumber dananya jelas dan sudah kami sampaikan regulasi itu. Kedua, tentang Jumbara, tentang PNI. Regulasi yang digunakan adalah di Undang-Undang Nomor 1
tahun 2018 tentang PMI. Kedua, di aturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2011 tentang PMI. Dua hal itu dijadikan sumber hukum Bapak Ibu menjalankan anak. Nah ini Pak Marto juga sekarang pengurus Warsa. Maka instruksinya adalah sesuai aturan yang namanya anggota pramuka itu setiap bulan harus ada iuran wajib. Nah ini yang tidak pernah dilaksanakan dengan benar. Teman-teman kita kalau menggali dana, kalau mau ada kegiatan, kesalahannya di situ. Maka perbaiki sesuai aturan. Aturannya gimana? Iuran dijalankan wajib seluruh anggota pramuka. Ada atau tidak ada kegiatan pasti jalan. Apalagi di Permendikbud nomor 13 pramuka menjadi hal wajib. Berarti pencabutan Permendikbud nomor berapa kemarin? 12 itu kurikulum ya. Yang lalu ini kan sudah cabut 63, yang 63 sudah dicabut. Maka kita nggak ada Permendikbud tapi kita mengacu pada Permendikbud nomor 13 yang menjadi hukum wajib. Maka undang-undang dan aturan itu jalan. Jadi kelemahan-kelemahan kita ada di sistem yang tidak sesuai dengan aturan. Maka ketika ada kebijakan melarang, wajar. Itu sedikit masukan dari teman-teman yang mengelola pramuka. Sesungguhnya tidak ada masalah karena di sana disebutkan sumber pendanaannya baik PMI maupun pramuka itu dari APBN, APBD, iuran anggota, sumbangan masyarakat secara sukarela, pihak ketiga, sama dua-duanya. Mengapa kami memberikan regulasi itu? Agar kita kembali terkait dengan sumbangan. Tapi tadi poinnya harus tegas, sesuai oke, misalkan itu tidak sesuai, solusinya apa? Penjelasan seperti ini kepada publik semuanya. Itu informasi tentang pengelolaan pendidikan secara umum. Untuk itu Bapak Ibu, di kesempatan ini ayo kita manfaatkan pedoman regulasi Permendikbud nomor 13 2005 tentang kurikulum ya. Bapak Ibu pedomani dengan baik, pahami dengan baik, nanti ikuti arahan dari teman-teman narasumber baik secara teknis maupun nanti secara administratif seperti apa. Monggo Bapak Ibu ikuti benar-benar, jangan sampai terlibat sehingga nanti memberikan informasi pada teman-teman guru lainnya menjadi sesuai. Ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab moral kita untuk bisa segera secepat mungkin dalam keterbatasan adalah menyampaikan informasi. Maka pesan terakhir, sudahkah sekolah-sekolah menganggarkan terkait dengan pengembangan kurikulum? Mudah-mudahan sudah berkomunikasi dengan siswa. Itu yang penting. Selama di situ ada, maka sekolah tidak bingung. Tapi jika tidak ada, maka munculnya adalah tentang penyimpangan kembali. Karena orientasinya adalah kita ingin mengendalikan penyimpangan. Kita sudah semua karyawan Kabupaten Banjarnegara ini dari struktural menandatangani fakta integritas. Ngeri. Ya, maka kami juga akan mengikuti itu. Malah sebagai senjata kami bahwa kami tidak akan main-main sesuai yang difakta integritaskan. Kita akan lurus seperti itu. Tapi tolong teman-teman juga ikuti ya, biar nanti tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari. Itu pesan kami. Jadi untuk itu Bapak Ibu, demi memperlancar pelaksanaan sosialisasi tentang perubahan kurikulum ini, meskipun ditegaskan tidak ada perubahan, tapi kami mengatakan rubah strukturnya, rubah ya, bukan perubahan kurikulumnya tapi perubahan strukturnya. Maka mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan selamat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.